Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah pada siang yang berbahagia ini, pada hari Sabtu ini kita bisa berkumpul di Masjid Dawaul Ilmi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Jati. Setelah 2 tahun lebih dan kurang kita tak pernah bersua, kecuali di dunia maya, dan sebagian sempat bertemu di kantor kita, di kantor UPZ. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali offline, bertatap muka di masjid yang kita cintai ini. Kita sudah mengkonfirmasi ke Dr. Andani. Ramadan kemarin kami bertamu, beliau mengatakan sekali COVID sudah berlalu, jadi beliau tidak memakai masker. Nah, bagi yang memakai masker, alhamdulillah, silakan, baik, dan bagi yang tidak juga tidak masalah. Tapi saya tetap pakai masker kalau keluar rumah karena debu banyak, berkaitan dengan salah satu persoalan pernapasan. Jadi kalau ada debu nanti biasanya itu flu gampang datang. Nah, itu. Kemudian semoga Allah menjadikan kehadiran kita pada siang yang berbahagia ini sebagai amal soleh. Setiap energi yang kita berikan dicatat sebagai amal ibadah. Begitu juga waktu, begitu juga dengan biaya yang kita keluarkan. Setidaknya kita hadir pada saat ini, kita niatkan dalam rangka silaturahmi, ya. Setuju ya? Silaturahmi itu agenda pertama kita memang. Kemudian yang kedua adalah kita akan ada prosesi penyerahan beasiswa secara offline, secara tatap muka untuk periode Mei. Itu periode Mei. Kalau Juni belum. Itu periode Mei. Alhamdulillah ada sekitar 50% dari kita bisa hadir, dan sebagiannya ada yang lagi di luar kota, ada yang lagi ada agenda kuliah di M Jamil, kemudian ada yang masih di luar di kampung halaman, ada juga yang masih sakit. Kita doakan yang tidak bisa hadir pada siang ini diberi kesehatan oleh Allah dan dimudahkan berbagai urusannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadirkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak asing lagi bagi kalian bahwa yang berdiri di depan ini adalah yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran beasiswa juara UPZ alumni FK6. Tentu tidak asing lagi ya. Bagi yang belum kenal, silakan kita berkenalan. Nama Ali Margosin, manajer sekaligus penanggung jawab dari beasiswa juara UPZ alumni FK6. Jadi sebetulnya namanya adalah beasiswa juara. Nah, adik-adik sekalian, para penerima beasiswa, di sini sekilas saya akan mengulas tentang korelasi akhlak dan ilmu dalam menggapai kesuksesan. Korelasi antara akhlak dan ilmu dalam meraih kesuksesan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah
wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada pada diri Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Contoh yang baik, uswah, qudwah dari segala hal, dari segala lini kehidupan, maka ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dalam hal kepemimpinan, Rasulullah adalah contoh terbaik. Dalam hal bagaimana beliau mengisi waktu, Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Dalam hal ibadah, Rasulullah adalah yang terbaik. Dalam hal berkomunikasi, Rasulullah yang terbaik. Dalam hal berkeluarga, Rasulullah yang terbaik. Dalam hal perperangan, beliau adalah panglima perang. Ada sekitar 70 kali perperangan semasa beliau hidup, beliau selalu menjadi panglima perang atau setidaknya berada di garda terdepan di dalam peperangan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an dicatatlah beliau sebagai satu-satunya manusia yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Qalam Allah juga mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Nabi kita Nabi Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat baik. Jadi idola terbaik kita yang mesti menjadi contoh bagi kita dalam hidup ini hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan para artis, bukan para para artis selebgram dan segala macam, bukan. Juga pula bukan pula tokoh-tokoh yang tiba-tiba mendadak terkenal, bukan. Yang menjadi contoh terbaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh lini kehidupannya contoh terbaik bagi kita. Maka selamilah, ambillah hikmah dan ilmu yang ada padanya. Kemudian adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau kita melihat dulu di zaman jahiliyah, maka sungguh kalau kita lihat kehidupan para wanitanya itu betul-betul terpuruk. Wanita tak ada harganya. Wanita itu bahkan bisa dihargai hanya dengan segelas khamar. Dengan segelas khamar dia bisa ditukar. Anak yang lahir kalau perempuan langsung dikuburkan hidup-hidup. Bahkan salah satu sahabat yang ketika dia masih jahiliyah, Umar bin Khattab, adalah orang yang pernah menguburkan anaknya sendiri. Dulu begitu hancurnya masa-masa jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini, beliau merubah itu semua, mengangkat derajat perempuan, mengangkat derajat para manusia secara umum. Makanya beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan sesuatu. Sebetulnya ada nggak sih yang baik akhlak orang ketika itu? Ada nggak sih orang yang memiliki moralitas yang baik ketika itu? Ada, tetapi secara umum hancur. Nah, Rasulullah memperbaiki akhlak tersebut. Jadi untuk memperbaiki akhlak, nah, seorang muslim itu mestinya memiliki akhlak yang baik. Tidak perlu lagi ditanyakan. Bahkan dikatakan ad-dinu kulluhul akhlaq. Agama itu sepenuhnya adalah akhlak. Baik dan buruknya agama seseorang itu dilihat pada akhlak. Akhlak itu begitu luas. Akhlak terhadap diri kita sendiri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap teman, akhlak bahkan terhadap musuh gitu ya. Orang yang memerangi kita itu kan musuh. Akhlak terhadap binatang, semut gitu kan. Akhlak terhadap, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik kita. Nah, itu diatur semua. Maka sebetulnya
Agama itu sendiri adalah akhlak. Nah, oleh karena itu, kalian semua para penerima beasiswa itu kita tekankan dari waktu ke waktu senantiasa belajar memperbaiki akhlaknya. Akhlak terhadap diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita, bersyukur akan hadirnya diri kita di muka bumi ini. Bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita. Bagaimana kita mendayagunakan segenap kemampuan yang ada pada diri kita. Bagaimana kita menghargai setiap anugerah yang melekat pada diri kita ini. Itu akhlak terhadap diri kita. Ada orang yang gampang pesimisan, tidak pede. Itu bagian dari akhlak yang buruk terhadap dirinya. Ada orang yang merusak dirinya dengan khamar. Itu adalah akhlak yang buruk terhadap diri sendiri. Ada orang yang bergadang dengan persoalan yang tidak jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu man la ya'nihi. Kata Rasulullah SAW, salah satu dari tanda baiknya Islam seseorang, dia menghindari dirinya dari perbuatan yang tidak berguna, dari perbuatan yang sia-sia. Contoh, menonton berjam-jam. Drama Korea itu kalau mau nonton menjelang menikah saja, ya. Kalau nonton drama Korea menjelang menikah bolehlah, salah satu persiapan untuk program PPN. Apa itu Ustaz? Program persiapan nikah. Drakor itu kan unggul dalam menampilkan wujud-wujud romantisme. Nah, romantisme keduniawian contohnya. Padahal kalau di dalam agama kita, Rasulullah itu orang yang paling ahli dalam hal romantika keluarga. Nah, itu dari sekalian. Drakor itu serinya kan sampai 25 seri, kan ada yang 30 seri, nontonnya 4 hari 4 malam. Sampai merah mata ini nonton terus nggak tidur gitu. Sampai-sampai telepon dari orang tua pun nggak diangkat gara-gara drakor, drama Korea. Hati-hati ya. Drakor. Kalau nonton drakor itu menghabiskan waktu kalian, mengganggu aktivitas ibadah, mengganggu aktivitas kuliah, hukumnya jatuh kepada haram. Haram. Tak boleh. Itu sama dengan melakukan pekerjaan, perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu man la ya'nihi. Salah satu di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Nah, dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua bermuka manis, bertutur lembut, dengan nada yang lebih rendah dengan nada orang tua, mendengarkan ucapannya, nasihatnya, menjalankan perintahnya, itu akhlak terhadap orang tua. Mendoakan orang tua kita di setiap momentum ibadah kita, di awal dan di akhir ibadah kita, setelah baca Quran, di tahajud kita, itu akhlak kita kepada orang tua. Bersungguh-sungguh belajar di kampus, bagian dari akhlak kita kepada orang tua. Orang tua sudah membanting tulang siang malam bekerja untuk mencari rezeki yang halal, kalian hargai dengan belajar yang sungguh-sungguh. Itu bagian dari akhlak kita kepada orang tua. Doakan orang tua kita. Jangan sampai kita berkata kasar ke orang tua, membantah, membentak, itu tak boleh. Tidak ada surga bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak ada. Al-jannatu tahta miqdahul ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Maka jadilah kita pribadi yang senantiasa taat, mendengarkan arahan dan nasihat dari orang tua kita, terutama ibu kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, begitu pula akhlak kita kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Menjadikan beliau sebagai idola kehidupan kita. Beliau yang menjadi panutan kita. Kemudian akhlak kita kepada Khalik kita, sang pencipta kita. Jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, kepada orang yang baru kenal kemarin karena sesama kuliah di kampus, ya kan? Kemudian tiba-tiba cinlok. Ini bagi yang cinlok diam-diam, saya mengingatkan ya, di surat komitmen kita nih, hati-hati. Saya mengharapkan nanti undangan nikahnya, bukan cinloknya. Undangan nikahnya nanti insya Allah ada bingkisan dari saya dan dari UPZ, insya Allah ada. Jadi bukan undangan tiba-tiba ada penerima beasiswa. Kenapa? Itu dia minum baygon. Kenapa minum baygon? Ditinggalkan oleh kekasih gelapnya. Repot kan? Malu juga nanti saya. Tapi insya Allah kalian tidak. Yakin saya tidak. Jangan begitu ya. Kenapa menangis? Matanya bengkak. Ustaz, dulu dia berjanji sehidup semati. Siapa dia? Kakak kelas saya. Setelah dia lulus koas, saya ditinggal. Dia berganti menggandeng tangan. Siapa? Senior saya. Oh iya, jelas. Kalian masih sekolah. Senior itu udah mau siap untuk dilamar dan menjadi pengantin. Jangan ya. Jangan lakukan itu. Nah, dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah telah wafat, para sahabat datang. Wahai ibunda Siti Aisyah, beliau kan ummahatul mukminin. Apa kesan pertama yang engkau dapatkan setelah berumah tangga bersama Rasulullah, berinteraksi yang lama dengan Rasulullah? Maka Siti Aisyah mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Ajabatu ajib. Apa ajib? Mengagumkan. Ajib, mengagumkan. Kana kullu amrihi ajaba. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu mengagumkan. Nah, oleh karena itu kalian dari sekarang yang punya idola Raffi Ahmad ini, mohon maaf, nah, atau siapalah, nah, mulai dari sekarang kita perbaiki. Ya, ada baiknya dari dia, ada. Tapi pastikan bahwa Rasulullah adalah satu-satunya idola terbaik bagi kita. Karena untuk bisa menjadikan seseorang idola terbaik itu, yang pertama adalah pastikan dia sudah wafat. Karena bisa jadi orang itu sehari sebelum meninggal dia melakukan maksiat. Yang awalnya kita kagum sama dia, kita puji-puji, tiba-tiba dia bermaksiat. Apa contohnya? Selingkuh. Wah, dia itu setianya luar biasa, Ustaz. Oh iya, dia romantis, begitu pandai bertutur kata, akhlaknya bagus. Nah, seminggu menjelang dia meninggal, ternyata dia terbukti selingkuh sama yang lain. Pupuslah kekaguman yang ada. Jadi yang bisa kita jadikan teladan itu memang sesuatu atau seseorang yang sudah wafat, yang memang kisah hidupnya itu sudah khatam ditulis, sudah selesai. Memang dari awal itu baik, bagus sampai selesai. Nah, ini ada buku bagus, Selagi Masih Muda. Kalian tahu isinya? Di antaranya adalah materi yang saya sampaikan ini. Selagi masih muda, berprestasilah, perbagus akhlak, perluas keilmuan, raih prestasi dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ungkapan al-adab qabla ilmu. Milikilah adab sebelum berilmu.
Betapa banyak orang sekarang yang berilmu, gelarnya cukup tinggi-tinggi, mentereng, gelarnya doktor, tapi perilakunya jauh dari tingginya gelar tersebut. Gelarnya profesor, bahkan itu pun juga tidak menjadi jaminan. Gelar tinggi bagus, pendidikan tinggi bagus, tapi harus dibarengi dengan akhlak yang juga bagus, akhlak yang mengagumkan. Nah, kalian yang hadir di sini betul-betul saya harapkan memiliki akhlak yang baik. Ya, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari kalian menghargai waktu, mulai dari kalian disiplin terhadap diri sendiri, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada setidaknya di UPZ ini. Kalian ikuti, ya. Kisah Ibnu Mubarak, pernah dengar kisah Ibnu Mubarak ya, terutama yang laki-laki nih. Jadi Ibnu Mubarak itu adalah seorang pemuda yang soleh. Pemuda yang soleh bekerja di perkebunan. Perkebunannya bukan perkebunan sawit, tapi perkebunan kurma. Sudah belasan tahun dia bekerja. Suatu ketika dipanggil oleh bos pemilik perkebunan ini. Wahai Ibnu Mubarak, siap, cobalah kemari. Iya. Gimana tuan? Tolong kau ambilkan kurma yang paling manis. Maka Ibnu Mubarak berpikir, mana yang paling manis ya? Lalu diambillah secara acak, diserahkan ke pemilik, ke bosnya ini. Apa kata bosnya? Wahai Ibnu Mubarak, sudah belasan tahun engkau di sini, belum juga tahu mana yang manis, mana yang masam. Ambilkan lagi. Dicarinya lagi. Ternyata lebih masam dari yang awal. Kemudian cari lagi. Dicarinya lagi. Ternyata juga dapat yang masam, bukan yang manis. Kecewa nih bos. Terus dipanggilnya empat mata Ibnu Mubarak. Kenapa? Sudah belasan tahun bekerja di sini, masak kurma yang manis dan yang masam saja nggak bisa membedakan. Apa jawaban Ibnu Mubarak? Wahai tuanku, aku di sini bekerja, hanya engkau amanahkan ya bekerja, bukan menikmati kurmamu. Maka sampai detik ini, wallahi demi Allah, tidak satu biji pun kurmamu yang saya makan. Karena tidak ada di awal engkau mengatakan boleh memakan buah-buah kurmaku. Mendengar jawaban itu, maka si bos ini terdiam. Dan besoknya Ibnu Mubarak dipanggil lagi. Dipanggil rupanya, wahai Ibnu Mubarak, hari ini engkau tidak boleh menolak permintaanku. Apa itu ya tuanku? Engkau kemarin telah membuatku kesal. Iya tuanku, mohon maafkan aku. Engkau harus menerima sanksinya. Siap tuanku. Sanksinya adalah engkau harus menikah dengan putriku yang satu-satunya ini. Wah, dibukalah nikahnya. Rupanya lama mata Ibnu Mubarak terbelalak. Kenapa coba terbelalak? Lama terbelalak, lalu dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Mengangguk-angguk Ibnu Mubarak, insya Allah dinikahkan. Akhirnya Ibnu Mubarak yang seorang pekerja kebun, karena kejujurannya dia diberikan amanah yang lebih besar. Dapat anak gadisnya, dapat pula kebun kurma yang begitu luas. Ini kalian kalau mau hidup ini beruntung di dunia ini, jadi orang yang jujur, ya kan? Dapat semua nanti itu. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu cuma contoh kisah nyata yang pernah terjadi dulu. Maka akhlak itu sangat penting bagi kita ditanamkan dari sekarang. Di antara akhlak itu adalah kejujuran. Jujur. Sudah mengerjakan tugas? Sudah Ustaz, checklist coba. Ting 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 ting. Ya jelaslah saya tidak tahu siapa yang benar mengerjakan, siapa yang enggak. Hanya malaikat Israel yang tahu.
Tapi yakin, saya yakin sepenuh hati semuanya mengerjakan. Ya, karena tidak ada tugas yang itu untuk diri saya tidak ada, untuk peset juga nggak ada. Apa contoh tugasnya? Ini bagi yang baru nih ya. Nah, ini warning nih bagi yang baru. Tugasnya berat-berat. Baca Quran 3 juz, berat nggak? Tilawah 3 juz. Itu untuk siapa? Untuk kalian. Puasa Syawal 6 hari, untuk siapa? Untuk kalian. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu baik bagimu. Baik sekali. Saya sudah mulai belajar puasa Senin, Kamis, puasa Syawal. Kemarin kalian puasa kan? Puasa 6 hari, insya Allah saya juga puasa, mertua saya puasa, dan banyak kita ajak yang lain-lain juga pada berpuasa. Sehat. Berpuasa itu sehat. Sehat insya Allah. Sehat badannya, sehat kantongnya, ya nah. Sehat hatinya, insya Allah berpahala yang banyak. Jadi tugas-tugas itu untuk kalian, bukan untuk kami, bukan. Ketika kalian diminta mereview video gitu, itu agar kalian bisa belajar dari video tersebut. Ya, jika kalian disuruh membaca buku, itu untuk kalian, agar kalian menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Setuju? Setuju ya? Masya Allah. Kemudian ilmu. Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Apa bedanya? Apa beda pengetahuan dengan ilmu? Atau wawasan? Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu dan teknologi? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa bedanya? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada kami adalah para ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Beda. Kalau kalian belajar di depan, di ruangan, ya di dalam kelas, maka ada proses transfer pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu, itu pengetahuan. Dari yang wawasan kalian sedikit, sekarang semakin luas. Ya, dari sedikit tahunya menjadi luas wawasan. Lalu apa ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah pengetahuan yang membuat kita semakin tunduk dan rajin menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu ilmu. Ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan kita, dengan Rabb kita. Contoh ilmu kedokteran. Kalian belajar ilmu kedokteran, dengan itu kalian tahu betapa ajabah, betapa mengagumkan ciptaan Allah yang ada di dalam diri kita ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, luar biasa sekali ciptaan Allah, kebesaran Allah yang ada pada diri kita ini. Ya kan? Nah, kalian yang kedokteran tahu, ketika membedah mayat kalian akan mengerti, luar biasa, sebegini kompleks dan sebegini ajibnya, mengagumkan. Allah menciptakan hanya dengan satu kata, kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini luar biasa. Dengan itu kalian semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Itu namanya tafakkur ilallah. Nah, itu pentingnya ilmu. Ilmu kalau membuat kita makin sombong, pengetahuan itu kalau membuat kita makin sombong, itu bukan ilmu. Pengetahuan yang membuat kita itu enggak lagi sholat, bukan ilmu. Pengetahuan yang membuat kita jadi angkuh, enggak mau berteman dengan yang lain, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih gagah, lebih cantik dan segala macam, itu bukan ilmu. Bukan ilmu.
ilmu itu membuat kita semakin baik, semakin soleh, semakin sopan, semakin menghargai waktu, semakin memiliki rasa kasih dan sayang, semakin mudah berbagi, membantu sesama, dan lain-lain sebagainya. Itu ilmu. Itu bedanya. Nah, kita di sini, terutama kalian penerima beasiswa, kita yang harapkan adalah kalian punya ilmu. Kalau kalian punya ilmu, berarti kalian adalah para ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalian akan dipanggil ustadz, ustazah. Ustadz itu nggak mesti dia paham hadis, Quran. Dia yang ahli di kedokteran boleh dipanggil ustadz, ustazah, guru. Dia yang ahli dalam hal matematika boleh dipanggil ustadz dan ustazah, guru. Karena dia guru dalam hal matematika, yang ilmunya membuat dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap sekali kalian tidak hanya punya pengetahuan yang luas, tapi pengetahuan tadi dimanifestasikan menjadi ilmu, dan ilmu itu yang akan membawa prestasi-prestasi buat kalian. Prestasi buat diri kalian, bagi orang tua kalian, kemudian bagi umat ini, bagi bangsa dan negara ini. Kami dari alumni melihat kalian menjadi orang yang baik, memiliki orang yang berilmu, orang yang berprestasi. Kita sudah bangga dan kita sudah merasa berhasil. Itu saja. Itu saja. Nah, jadi sekalian, kita di UPZ merawat santri yatim. Kita rawat, kita bina, kita didik. Ada di antara kalian yang sebagian dari rezekinya turut menyumbang. Itu upaya dari kita membangun perasaan adanya keinginan untuk berbagi, adanya dorongan untuk berbagi dengan sesama. Itu perlu ditumbuhkan dari sekarang. Nah, itu kiranya yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Tidak cukup memiliki pengetahuan yang banyak, tapi manifestasikanlah dalam bentuk ilmu. Tidak cukup juga hanya dengan memiliki sederet gelar, menamatkan jenjang pendidikan, tapi mesti ditunjukkan dengan karya-karya nyata, dengan produk-produk kita, dengan akhlak-akhlak kita. Orang itu akan bangga, terutama orang tua, kalau kita menghargai dan menghormatinya. Betul? Betul. Kita hargai dia, kita hormati dia, kita sayangi dia, dia akan bangga. Dia akan merasa menjadi orang tua yang sesungguhnya. Bahagiakanlah orang tua kita dengan kita memiliki akhlak yang baik dan memiliki ilmu. Demikian adik-adik sekalian sebagai materi pertemuan kita pada program pembinaan dan monitoring evaluasi penerima beasiswa UPZ alumni pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.